Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang pesawat sederhana. Soal yang pertama sebagai berikut. Berapakah berat batu yang dapat diangkat oleh pengungkit berikut? Nah, dari gambar itu sudah jelas ya, ini merupakan pesawat sederhana jenis pengungkit. Dan di soal pun juga sudah dituliskan ya, pesawat sederhana jenis pengungkit. Nah, kita ingat-ingat lagi ya, di pengungkit itu ada beberapa bagian. Ada W, ada LB, ada LK, dan ada F. Nah, di sini W-nya sudah ada. Ini W. Ini yang ditanyakan ya, berat batu yang dicari. Terus kemudian di sini ada kuasa. F-nya juga sudah ada. Terus kemudian di sini apa? Jarak antara beban dengan titik tumpu. Oh ya, yang tengah ini merupakan titik tumpu. Jarak antara beban dengan titik tumpu itu merupakan lengan beban. Jarak antara titik tumpu dengan kuasa itu merupakan lengan kuasa. Oke, di sini sudah ada semua komponen-komponennya. Tinggal kita tuliskan saja rumusnya dari untuk pengungkit ini adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. W-nya dicari, berarti tetap kita tulis W. Lengan bebannya 2 meter, F-nya 100 dikali LK-nya 5. Oke. Ini masih tetap kita tulis W dikali 2 sama dengan 100 dikali 5, itu adalah 500. Berarti kita peroleh W-nya sama dengan 2 ini, kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi awalnya kali, dipindah ruas jadi bagi. Berarti 500 dibagi 2. Berarti kita peroleh W-nya atau berat bebannya adalah 250 Newton. Contoh soal yang kedua, sebuah katrol digunakan untuk mengangkat beban 90 Newton seperti gambar di bawah ini. Berapakah gaya yang diperlukan? Ini pesawat sederhana jenis katrol. Tapi dilihat ya di sini, katrol yang ada di gambar ini merupakan katrol majemuk, yaitu katrol gabungan antara katrol tetap yang atas ini dengan katrol bebas yang bawah ini. Nah, di sini ada katrol. Terus kemudian ada bebannya. Bebannya itu 90 Newton. Ini W-nya. Kemudian berapakah gaya yang diperlukan? Berarti kita dicari F-nya ini berapa. Gayanya ini berapa ini. Gitu. Nah, sekarang untuk katrol majemuk, untuk mengerjakan soal-soal tentang katrol, berarti kita harus menentukan keuntungan mekanisnya dulu. KM-nya dulu berapa. Untuk katrol majemuk, kita dapat menentukan keuntungan mekaniknya atau keuntungan mekanisnya dengan menghitung jumlah tali yang menahan beban. Di sini jumlah tali yang menahan beban ada 1, 2. Ada 2 tali ini. Berarti KM-nya 2. Yang ini tidak dihitung ya, karena ini bukan tali yang menahan beban. Ini tapi tali untuk kuasa atau gaya yang kita berikan. Jadi KM-nya yang dihitungnya yang hanya menahan beban. Berarti 2 KM-nya. Nah, untuk katrol sendiri, rumus KM atau keuntungan mekanis itu bisa diperoleh dari W per F. Atau bisa juga LK per LB. Nah, kita tinggal menggunakan yang ada saja karena di sini ada W, ini tuh sebagai W. Terus kemudian di sini ada F, berarti kan kita menggunakan rumus ini saja. KM sama dengan W per F. Oke, KM sama dengan W per F. Tinggal kita tuliskan yang sudah diketahui apa saja. KM-nya 2, W-nya 90, F-nya berapa gitu. F-nya kita pindah ruas ke kiri dulu ya, jadi kali, berarti 2F sama dengan 90. Berarti karena yang dicari F, berarti F sama dengan 90 dibagi 2. Sehingga diperoleh F-nya itu adalah 45. Satuannya adalah Newton. Contoh soal yang ketiga, berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik balok dari titik P ke titik Q jika berat beban itu 120 Newton. Oke. Dari gambar kita sudah tahu ini merupakan pesawat sederhana, jenisnya adalah bidang miring. Nah, karena itu kita harus menentukan juga komponen-komponen yang ada di bidang miring. Itu ada W, ada F, terus kemudian ada S dan ada H. Nah, W itu sama ya, W itu adalah berat beban, F itu adalah gaya yang kita berikan. S itu adalah panjang lintasan atau panjang bidang miringnya ini. Miringnya berapa? Ini itu merupakan S-nya. H itu apa? H itu adalah ketinggian, berarti yang ini. Ini itu merupakan H-nya. Nah, untuk bidang miring, itu rumusnya adalah W
kali H sama dengan F kali S. Ini ya. Nah, di sini W-nya sudah ada, terus kemudian S-nya sudah ada, H-nya sudah ada, F-nya dicari. Berarti bisa ya Pak menggunakan rumus ini. W-nya berapa? Kita tuliskan 120. H-nya berapa? 20 cm. F-nya berapa? Dicari. Tetap kita tulis F. S-nya berapa? S-nya 60. Nah, di sini satuannya kan masih cm, tapi di sini tidak diubah. Kenapa tidak diubah? Karena satuannya sudah sama. Di sini cm, di sini cm, maka nggak perlu diubah, tidak apa-apa. Tapi kalau satuannya berbeda, kita harus menyamakan satuan antara ruas kiri dengan ruas kanan gitu. Oke, sekarang kita kita kerjakan dulu ya ini. Karena kita ingin mencari F, berarti 60 ini harus kita pindah ruas ke kiri, biar di ruas kanan itu cuman ada F saja. 60 itu kan kali, kalau dipindah ruas jadi bagi, berarti bisa kita tulis seperti ini. 120 dikali 20 per 60 sama dengan F. Oke. Kita bagi ya, 120 dibagi 60 itu 2. Jadi kita peroleh 2 dikali 20 itu sama dengan 40. 40 sama dengan F. Berarti kita peroleh gaya yang diperlukan untuk menarik balok dari titik P ke Q itu adalah 40. Satuannya adalah Newton.